Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Santriwan santriwati senusantara yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial tentunya kita memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga dan merawat hubungan sosial kita agar senantiasa baik, bahkan menimbulkan sebuah modal sosial atau hubungan masyarakat yang tinggi. Karena bagaimanapun juga, untuk mencapai sebuah tatanan yang dikatakan baldatun thayyibatun, negara yang aman, yang makmur, sejahtera, itu hal yang paling mendasar yang perlu senantiasa kita perhatikan. Itu adalah modal sosial kita dalam bermasyarakat, begitu. Karena dapat kita bayangkan juga bagaimana sebuah negara akan menjadi maju ketika masyarakat di negara tersebut tidak rukun, terpecah belah, saling singgung, saling bertengkar atau perang satu sama lain. Tentunya kondisi tersebut tidak akan dapat menciptakan sebuah tatanan negara yang bisa menjadikan negara tersebut maju. Oleh karenanya dalam Islam kita diajarkan bagaimana caranya kita bersosialisasi dan bermasyarakat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuslimu abdan, tidak sempurna Islamnya seorang hamba, hatta yaslaman nasu, sehingga selamat manusia, min qalbihi walisanihi wa yadihi, selamat dari hatinya hamba tersebut, selamat dari lisannya hamba tersebut, dan selamat dari tangannya hamba tersebut. Bahkan la yu'minu abdan, tidak sempurna imannya seorang hamba, hatta ya'mana jaru, sehingga tetangganya hamba tersebut merasa aman, biwa ikohu, dari tipu daya dan dari kejoliman hamba tersebut. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang sudah kita ketahui beragam, majemuk, banyak sekali perbedaan di sini, banyak keragaman di sini, mulai dari perbedaan suku, agama, bangsa. Tentunya hal ini jangan sampai membuat kita menjadi bahkan terkotak-kotak ingin bersosialisasi hanya dengan kelompok masyarakat yang satu identitas saja. Jangan seperti itu. Bahkan keragaman ini harus menjadi modal yang dapat menambah keindahan, menambah kecantikan kita dalam sebuah tatanan sosial. Bahkan kalau lihat dari hadis Nabi, hurmatul jari alal jari kahurmati ummihi, sebenarnya kehormatan tetangga terhadap tetangganya itu seperti kehormatan ibu kita sendiri. Bahkan kepada tetangga kita yang non-muslim,
tetangga kita yang bukan agama Islam. Dalam keterangan dikisahkan Abdullah bin Amr bin As menyuruh gulamnya, ya gulamu, idbah asyata wat'am ya Ronal Yahudi. Hai gulam, kata Abdullah bin Amr bin As kepada hamba sayanya, idbah asyata wat'im ya Ronal Yahudi. Sembelihlah seekor domba dan kasihkanlah kepada tetangga kita yang Yahudi. Tapi hamba sahaya dari Abdullah bin Amr bin As tersebut tidak menghiraukan, bahkan mengacuhkan perintah dari majikannya tersebut, sehingga untuk yang kedua kalinya Abdullah bin Amr bin As menyuruh idbah asyata wat'im jaronal Yahudi, karena ditegaskan oleh Abdullah bin Amr bin As untuk menyembelih domba dan memberikannya terhadap tetangganya yang Yahudi. Gulam tersebut merasa aneh, sehingga gulam tersebut berargumentasi, Qad adaitana ya Ronal Yahudi. Tetangga Yahudi tersebut telah mencela terhadap kita. Ibaratnya gulam tersebut bertanya-tanya, kenapa ya Abdullah bin Amr bin As kita harus menyembelih seekor domba dan membagikannya terhadap tetangga kita yang Yahudi, padahal dia telah mencela kita. Abdullah bin Amr bin As di sini marah, bahkan seraya menyeru kembali, idbah asyata fat'im jaronal Yahudi. Fa'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajal yusina bil jari hatta donanna annahu sayurisahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad menurut Abdullah bin Amr bin As bahkan senantiasa mewasiatkan kepada kami untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bahkan di sini hatta donanna annahu sayurisahu, sehingga Amr bin As menyangka tetangga-tetangga tersebutlah yang akan menjadi pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa hujah begitu yang harus senantiasa kita jadikan contoh agar kita senantiasa memperbaiki hubungan antar kita semua dalam bersosial, bermasyarakat, bukan hanya dengan kelompok atau golongan kita sendiri, pun dengan kelompok yang lain yang berbeda dengan kita. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk sama-sama merawat persatuan dan kesatuan, sehingga kita bisa menciptakan sebuah tatanan masyarakat, tatanan negara yang baldatun thayyibatun, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.